pagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dufir. Hari ini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membahas tentang konsep moderasi beragama. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat yang religius. Meskipun bukan negara agama, tetapi masyarakatnya lekat dengan kehidupan beragama dan negara menjamin kebebasan di dalam beragama. Nah, kalau kita perhatikan ada sejumlah tantangan yang kita lihat di dalam kehidupan beragama di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan bagaimana kondisi keberagamaan dan kebangsaan masyarakat Indonesia saat ini. Baik, coba silakan. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Nah, baik. Kalau kita coba cermati, ada paling tidak 3 tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan beragama di Indonesia sekaligus berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Kita coba lihat di slide. Tantangan pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan, atau dalam ungkapan lain ekstrim di dalam cara pandang ataupun dalam bersikap dalam praktek beragama. Bahkan berlebihannya ini sampai pada mengesampingkan martabat kemanusiaan. Misalnya beberapa waktu yang lalu misalnya ada seseorang yang ketika tidak senang dengan orang menempatkan sesaji di Gunung Bromo, kemudian ditendang, divideokan, diviralkan dan seterusnya, karena beranggapan bahwa itu termasuk perbuatan syirik. Jadi cara beragama yang berlebihan, atau misalnya sebentar lagi masuki bulan Ramadan, kemudian ada sebagian umat beragama yang kemudian meminta semua orang untuk menghormati bulan Ramadan dengan tidak membuka warung di siang hari misalnya. Nah, itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah berkembangnya klaim kebenaran yang subjektif atas tafsir agama. Jadi orang kemudian melakukan klaim atas kebenaran tafsir ataupun pendapat yang diyakininya. Kemudian dia memaksakan kehendak kepada orang lain agar orang lain mengikuti apa yang menjadi pemikiran atau pendapatnya. Ketika kemudian tidak sama dengan pendapatnya, orang kemudian menyatakan dia salah, bahkan tidak jarang melakukan pengkafiran karena tidak sejalan dengan pandangannya atau tafsirnya atas ajaran agama. Nah, ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini ada sebagian saudara-saudara kita yang kemudian ingin mendirikan negara atas dasar khilafah Islamiyah. Jadi tidak setuju kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki dasar negara Pancasila, karena dianggap bahwa Pancasila ini tidak sejalan dengan ajaran Islam, sehingga ketika memiliki cara pandang bahwa
dasar negara itu adalah khilafah Islamiyah, maka Pancasila dianggap sesuatu yang harus diganti, yang harus dibanggakan. Nah, ini menjadi tantangan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi tantangan itu? Maka ada 3 solusi yang bisa kemudian kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana memperkuat esensi ajaran agama. Jadi orang diberikan edukasi, diberikan pencerahan untuk cara pandang beragamanya ini, cara pandang yang memang selaras dengan esensi ajaran agama. Bahwa ada perbedaan, ada ketidaksamaan di dalam cara beragama, itu sesuatu hal yang lumrah. Furiyah adalah sesuatu yang lumrah jika ada perbedaan di situ. Yang kedua adalah bagaimana kita mengelola keragaman tafsir dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan. Jadi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak kemudian fanatik terhadap satu pendapat atau keyakinan yang dia yakini. Karena kita tahu bahwa di dalam ajaran agama itu sangat terbuka terhadap berbagai penafsiran, berbagai pandangan dan seterusnya. Nah, kita berikan edukasi, kita buka wawasan pada masyarakat bahwa kebenaran itu tidak tunggal. Kebenaran itu bisa jadi jamak, beragam dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita merawat keindonesiaan, bahwa umat Islam atau umat beragama itu di satu sisi adalah sebagai umat beragama, tetapi di sisi yang lain adalah bangsa Indonesia yang terikat terhadap komitmen kebangsaan. Jadi tidak bisa kemudian dilepaskan bahwa saya adalah umat beragama, maka saya tidak akan mengikuti aturan agama. Nggak bisa. Jadi umat beragama adalah warga Indonesia yang beragama. Nah, ini yang kemudian harus kita kenali. Nah, bagaimana mengelola ini? Bagaimana agar bisa terkelola semua ini? Maka penting bagi masyarakat untuk diberikan edukasi, diberikan penguatan tentang moderasi beragama. Jadi pentingnya moderasi beragama adalah bagaimana bisa melakukan penguatan terhadap esensi ajaran agama, bagaimana bisa mengelola keragaman tafsir, dan juga bagaimana bisa merawat keindonesiaan untuk mengatasi 3 tantangan tadi. Nah, maka di sini diperlukan adanya penguatan moderasi beragama. Nah, sekarang apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama itu, moderasi secara bahasa berarti tengah-tengah, terus imbang. Dalam bahasa Arab disebut wasat atau wasatiyah, juga memiliki makna tawazun dan seterusnya. Nah, secara terminologi, moderasi beragama ini adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang sesungguhnya esensi ajaran agama ini punya prinsip melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, yang itu dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip adil, seimbang, serta mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Nah, ada 4 indikator di dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yakni penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi. Kemudian yang kedua adalah toleransi, menghormati perbedaan dan memberikan kebebasan kepada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Jadi di dalam beragama itu seseorang menghindarkan diri dari sikap memaksa kehendak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dan yang terakhir indikatornya adalah penghormatan terhadap tradisi. Apapun bahwa tradisi yang ada di masyarakat itu yang kemudian harus
diterima oleh kita. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.